Novel Charles Lai. Bab 6. Alvin Jin menahan suara tawa puasnya agar tidak keluar. Dia berjalan menghampiri Guru Liu. Dilihat dari bentuk bibirnya, dia sepertinya sedang membicarakan sesuatu mengenai kecurangannya. Sebenarnya anak kelasnya semuanya tahu. Alvin Jin mengapa bisa menjadi kepala diktator di kelasnya. Semua berawal dari ayahnya. Ayahnya bekerja di bagian biro pendidikan. Seorang kepala di bidang itu. Dan pekerjaannya akan menjadi sangat penting saat mengevaluasi perguruan tinggi. Guru Liu akhir-akhir ini sedang memperebutkan posisi direktur. Dia dan ayah Alvin Jin begitu dekat, dan di luar sekolah, dia bahkan menganggap Alvin Jin sebagai anaknya sendiri. Charles Li yang difitnah, dalam hati merasa kecewa. Dulu waktu duduk di bangku SMA dia tidak pernah merasakan ini. Tapi semenjak duduk di bangku kuliah, dia baru menyadari setiap siswa di sini semua kebanyakan mengandalkan ketenaran dan kekayaan dari keluarganya. Bicara kasarnya, dalam membuktikan diri sendiri mereka saling beradu ayah siapa yang paling hebat. Ayah siapa yang paling hebat, maka dialah yang akan menjadi ketua. Siapa yang ada uang, maka dia yang akan menjadi bos. Lianisu menghapus air matanya, dengan cepat melangkah ke depan. Siswi pintar sepertinya, walaupun keadaan keluarganya tidak baik, tapi asalkan dia tidak melakukan kesalahan. Di mata guru dia tetaplah siswi yang hebat. Hanya hari ini rasanya sial sekali. Kalau mau menyalahkan diri, dia harusnya menyalahkan diri sendiri karena membantu orang yang seharusnya tidak harus dibantu. Charles Li merasa bersalah, jadi memutuskan akan membantunya. Liani. Dia memanggil namanya berapa kali, tapi Lianisu tidak menjawab malah mengabaikannya. Charles Li menggertakkan giginya, pergi mengejarnya dan menahan lengannya. Operasi ayahmu butuh uang 100 juta kan? Aku akan meminjamkanmu uang. Lianisu emosi. Charles, kamu bisa tidak jangan berhayal. Uang sebanyak itu bisa kamu dapatkan dari mana? Kamu tidak kasihan melihat aku yang sudah sangat mengenaskan seperti ini. Aku mohon, kalau kamu hanya mau membual, dan membuat yang lain memandang rendahmu, kalau begitu, apa yang aku lakukan hari ini, anggap saja aku telah buta. Charles Li tidak tahu harus bagaimana, setelah mengalami kehidupan miskin seperti anjing selama 5 tahun. Orang di sekitarnya sejak saat itu menganggapnya sebagai anak kampung yang miskin. Siapa yang bisa percaya kalau dia sungguh memiliki status? Kalau ditukar dirinya sendiri, pasti juga merasa semua ini tidak masuk akal, dan semua ini seperti sebuah lelucon. Tanahku di kampung, dipakai pemerintah, jadi pemerintah menggantiku uang sebesar 6M. Kalau kamu tidak percaya, berikan saja padaku nomor rekeningmu, besok aku transfer uangnya. Ucap Charles Li dengan serius. Tidak peduli bagaimana, kesulitan yang dialami Lianisu semua itu karenanya. Dia karenanya gagal mendapatkan uang bantuan, dan pertolongan darinya ini. Charles Li harus mengembalikannya. Jangankan 100 juta, 1M pun dia rela memberikannya. Benaran. Iya, benaran. Wajah Lianisu memerah karena ucapannya tadi merasa bersalah. Dia dengan suara rendah berkata, tapi operasi ayahku malam ini. Kalau aku tidak mendapatkan uangnya malam ini, maka penyakitnya akan semakin parah. Ayo, aku sekarang juga akan membawamu ke bank. Ah, jawab Lianisu, merasa luar biasa. Lokasi Citibank berada di tengah kota. Charles Li tidak punya uang. Uang taksi memakai uang Lianisu. Setelah turun dari mobil, Lianisu merasa takut. Takut kalau Charles Li membohonginya. Lagi pula dari kata-katanya. Dia sekarang sudah punya uang. Tapi mengapa uang 16.000 saja tidak bisa dikeluarkan? Kalau Charles Li berani menganggap nyawa ayahnya sebagai lelucon, dia pasti akan membencinya setengah mati. Hei, kalian berdua. Charles Li dan Lianisu keduanya termangu, melihat satpam di bagian resepsionis dengan langkah besar menghampiri mereka, lalu menarik Charles Li dan berkata, iya kamu, berhenti, apa yang kalian lakukan? Charles Li dengan polos berkata, mengambil uang. Bawa kartu tidak. Charles Li terkejut, dalam hati berpikir, kakek cuma bilang padanya kalau dia sudah membuatkannya akun di Citibank, tapi dari dulu tidak pernah memberikannya kartu. Dia mengerutkan alis, kak, aku tidak membawa kartu. Itu, kamu boleh tidak biarkan aku masuk dulu. Lianisu juga terpaku. Satpam melirik sekilas penampilan Charles Li, semua yang dipakainya adalah barang murahan, dan dia seketika mengerti. Anak muda, sini bukan tempat yang bisa kamu datangi, orang yang datang ke tempat kami adalah para orang kaya. Kata-katanya berkelok, tapi juga sangat jelas, kalau dia mengatai Charles Li orang miskin, dan sebaiknya jangan mencari masalah dengannya, dan cepat bawa pacarmu pergi keluar dari sini. Aku benaran mau mengambil uang. Ambil uang, tapi kamu sendiri tidak punya kartu, bagaimana bisa ambil pergi pulang sana? Tolong kamu panggil manajer kamu keluar dulu. Charles Li sudah malas meladeni orang ini, karena orang ini sangat jelas menatapnya begitu rendah, tapi uangnya hari ini harus diambil, karena ayah Lianisu butuh uang ini untuk melakukan operasi. Sial, cari masalah ya, percaya tidak aku saat ini akan segera menghajarmu. Satpam mengangkat tongkatnya, ekspresi wajahnya terlihat ragu-ragu. Sudahlah, kita pulang saja, aku coba pikir cara lain. Charles, aku sungguh tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Wajah Lianisu tidak begitu baik, merasa kecewa dengan Charles Li. Wajah Charles Li memerah, dalam hati merasa terluka. Dia ingin memanggil Lianisu, tapi Lianisu sudah pergi meninggalkannya. Dia tidak bisa menahan lagi, mengambil HP dan menelepon kakek. Cucuku sayang, kamu kapan pulang? Kakek sudah merindukanmu, aku sudah menyuruh pengurus Wo mengirim pesawat pribadi ke Kyoto untuk menjemputmu. Apa? 6M?
Charles Lee dalam hati terkejut, tiba-tiba merasa takut, langsung berkata, "Kakek, aku sungguh butuh uang itu, kakek tidak mungkin lupa mengirimiku." "Cucu pintarku, 6M. 6M cukup tidak, kakek barusan mengirimimu uang 6 triliun dolar Amerika Serikat. Kalau tidak cukup, aku akan menyuruh pengurus WO mengurusnya lagi." Charles Lee yakin tidak ada kesalahan, memutar kepala melihat satpam, dengan dingin berkata, "Panggil manajer kalian ke sini. Kasih tahu dia ada tamu VIP bernama Charles Lee, butuh mengambil uang, suruh dia cepat datang menyambutku." Bab 7. Manajer uang. Gawat. Laki-laki berjas yang duduk di ruangan setara VIP, kedua kakinya saling melipat, sedang melihat berita finansial hari ini. Dia melihat manajer VIP dengan mimik muka cemas menerobos masuk, seluruh wajahnya memerah. Manajer uang dengan tidak senang berkata, "Apa yang sudah terjadi? Sampai sebegini panik, sistem seperti apa kalian ini?" Citibank adalah bank terbesar di seluruh dunia, dan sistem manajemennya terkenal sangat bagus dan rapi. Sebagai manajer umum Citibank, wewenang manajer uang jangan ditanya lagi seberapa besarnya. Rekening bank tiba-tiba menerima aset dari luar negeri senilai 6 triliun. Wajah manajer uang terlihat terkejut bahagia, lalu menjawab, "Bagus-bagus, sepertinya 1/10 dari bisnis kita telah selesai tahun ini." Manajer uang, "Uangnya 6 triliun USD. Terdengar suara, "Buk." Manajer uang dari tempat duduknya sontak merosot jatuh ke lantai. "Berapa? 6 triliun USD. Luar biasa, cepat pergi lihat siapa nama penerima uang itu. Kita harus segera meletakkan namanya di daftar nama VIP. Orang jinceng seperti apa, bisa menerima uang sebesar 6 triliun USD secara langsung?" Manajer uang, "Aku sudah memeriksanya. Nama penerima uang itu adalah Charles Lee." Manajer uang kembali duduk ke kursinya, dengan memicingkan mata berkata, "Bagus, beritahu bawahan. Kalau orang ini datang ke bank, segera mengabariku, aku yang akan turun langsung membantunya." Masih dalam perbincangan, seorang manajer bagian nasabah mengetok pintu lalu masuk ke dalam, dengan hati-hati berkata, "Manajer Zhu, bagian keamanan menelepon dan mengatakan kalau di pintu luar bank ada orang yang membuat masalah." Mood manajer uang saat ini sedang baik, kalau seandainya saja moodnya tidak sebaik ini, dan masalah kecil ini masih melapor kepadanya, manajer ini pasti akan dikritik habis-habisan oleh manajer uang, bahkan bisa langsung dipecat. Manajer Zhu melototi manajer bagian nasabah, dengan dingin berkata, "Ya langsung usir saja." Manajer bagian nasabah menganggukkan kepala, ia sudah diusir, tapi orang ini masih saja keras kepala. Dia masih berteriak meminta manajer utama kita keluar untuk menyambutnya. Tapi satpam sudah pergi melapor polisi. Dia kalau masih bersikeras seperti ini, kami akan memasukkannya ke penjara. Manajer uang menghela nafas, anak muda zaman sekarang, tidak sadar diri. Di seluruh kota Jingcheng, orang yang bisa bertemu dengannya langsung sepertinya bisa dihitung dengan jari. Manajer VIP langsung marah, "Apa-apaan, masih menyuruhku datang menyambutnya. Sungguh gila, aku harus memberinya pelajaran." Manajer satunya ikut tertawa, "Iya, anak itu masih berkata, namanya Charles Lee. Hari ini kalau dia tidak berhasil mendapatkan uang, besoknya akan menyuruh keluarganya membeli Citibank, dan memecat kita semua." "Hahaha, lucu sekali." Manajer uang tertawa, setelah itu kedua matanya tiba-tiba memicing, langsung terbelalak, "Tunggu-tunggu, siapa namanya?" "Charles Lee. Cepat ambilkan aku obat pereda sakit jantung." Setengah menit kemudian, manajer uang membawa 10 karyawannya ke lantai dasar, di depan semua orang, menunduk meminta maaf pada Charles Lee, dan satpamnya. Juga resepsionis yang tadi menyulitkan Charles Lee saat itu juga dipecat. Satpam sebelum pergi memeluk paha Charles Lee menangis memohon padanya. "Tuan Lee, kami bersalah." Dari suara orang-orang yang berbeda tapi serentak, 100 karyawan lebih, menunduk meminta maaf. Begitu kuat. Nasabah yang datang ke bank melihat ini semua ternganga. Anak muda yang memakai pakaian lusuh, dan wajahnya yang pas-pasan. Siapa dia sebenarnya? Dia bagaimana bisa membuat Citibank berubah seperti ini? "Aku boleh ambil uang tidak?" ucap Charles Lee. Suara manajer uang terdengar jernih. Kegiatan lainnya berhenti. "Biarkan Tuan Lee mengambil uang dulu." "Tuan Lee, Anda mau mengambil berapa banyak uang?" Charles Lee terpaku sejenak. 200 juta USD, "Oh ya, sekalian buatkan aku kartu bank." "Siap, segera dikerjakan." Setengah jam kemudian, Charles Lee selesai dan pergi keluar dari bank dengan tatapan para nasabah lainnya yang terpaku padanya. Manajer uang mengelap keringat dingin di dahinya, menghela napas lega. Untung Tuan Lee hanya mengambil 200 juta. Kalau saja dia emosi, dan mau mengambil 2 triliun, dia di saat ini pasti juga tidak akan bisa mengeluarkannya. Charles Lee menelepon nomor Lianisu berkali-kali, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Dan terakhir dengan tidak mudah diangkat, tapi Lianisu dengan dingin berkata kalau dirinya sudah mendapatkan pinjaman uang, dan tidak membutuhkan bantuan Charles Lee lagi. Charles Lee sambil membawa uang 200 jutanya, dalam hati merasa tidak senang. "Halo, Felix, kamu di mana? Panggil anak-anak asrama." "Ya, terserah, semakin banyak orang semakin bagus. Hari ini di Welcome Bar aku traktir, tidak pulang sebelum mabuk." Setelah menutup telepon, Felix Wang merasa tidak tenang. Charles Lee bilang dia telah menjual tanah rumahnya, dan uang dari pemerintah sudah masuk di rekeningnya, dan selama berapa tahun ini sebagai bentuk rasa terima kasih pada teman-temannya yang telah menjaganya, jadi dia menyiapkan semua ini dan akan mentraktir mereka.
Saat semua ini diberitahu pada teman-temannya, mereka tidak percaya dan habis pikir, dan Felix Wang bilang Charles Lee membawa uang cash 200 juta sedang menunggu mereka di depan pintu welcome bar. Mereka akhirnya baru merespon, dan langsung heboh. Dan dari mulut ke mulut, Semily menelepon memberitahu pacarnya, dan pacarnya memberitahu orang lain, hingga akhirnya Alvin Jin juga tahu. Selanjutnya juga tersebar ke Sofia Ning, Jasmine Su, dan Nathan Jiang. Si miskin ini benar-benar mendapatkan uang. Dengar-dengar 200 juta. Tanah jelek di desanya, bisa terjual 200 juta, banyak sekali. Jasmine Su lagi berucap, Sofia Ning mendengarkan, dalam hati merasa sedikit kecewa, berpikir kalau dari awal tahu, dia seharusnya memanfaatkannya lebih lama lagi. Dengan sifat Charles Lee asal dia berkata sesuatu, uang 200 juta ini pasti bisa menjadi miliknya. Bab 8. Si miskin malam ini mau mentraktir orang-orang pergi ke bar senang-senang. Jasmine, Sofia, kalian pergi tidak? Pergi, tentu saja pergi. Ucap Jasmine Su, aku ingin melihat si miskin itu beneran dapat uang 200 juta atau tidak. Kalau ternyata dia hanya berbohong, dan kita semua melihatnya dia pasti akan malu besar. Haha. Bohong bagaimana, orang semuanya sudah pada dengar. Jasmine Su bertanya pada Sofia Ning, kamu pergi tidak? Sofia Ning ragu dan bilang mau bertanya dengan pacarnya dulu. Setelah telepon tersambung, dan setelah terputus, Nathan Jiang bilang mereka harus pergi, karena dia ingin melihat si miskin tiba-tiba ada uang sebanyak itu. Dari mana asalnya? Jasmine Su yang mendengarnya, dengan senang menjawab, dengar-dengar pengeluaran di bar itu besar, cuma uangnya yang 200 juta itu, masih tidak cukup mentraktir per orang sebotol brandy, dan pastinya dia akan mengeluarkan uang yang, dan bekerja 10 tahun di sana pun tidak akan cukup membayar sisanya. Dasar anak dusun. Saat Felix Wang membawa teman-teman yang lain datang, Charles Lee terpaku, tidak menyangka, 10 mobil yang datang, digabungkan ada 30-an orang. Dia menyuruh Felix Wang memanggil teman-teman, dan ternyata dia memanggil semua teman kelasnya datang. Felix Wang juga merasa tidak enak, dengan buru-buru berkata, aku hanya memanggil beberapa anak asrama, dan beberapa yang berhubungan baik denganmu, tapi tidak disangka teman kelas yang mendengar kamu ada uang. Pada datang ingin melihat, aku juga tidak enak menolak, kalau tidak, kita tukar tempat saja. Charles Lee menepuk-nepuk tangan berkata, sudah-sudah, di sini saja tidak apa-apa, mereka ingin mencari kesenangan dan membuat heboh, ya biarkan saja, lihat mereka bisa menghabiskan berapa uang. Felix Wang baru mau memaki Charles Lee mengatainya gila, pengeluaran di bar itu tidak rendah, hanya 7 orang saja, paling sedikit bisa menghabiskan 4 juta, tapi kata-katanya belum keluar, orang-orang di belakangnya sudah menerobosnya masuk ke dalam, lalu kata-kata pertama saat masuk adalah nanti saat pembayaran silakan cari orang yang memakai baju biru dan bernama Charles Lee, hari ini dia yang traktir. Felix Wang rasanya mau gila, tapi ketika melihat Charles Lee, dirinya begitu santai, masih melirik pintu keluar, seperti sedang menunggu seseorang. Sudah jangan lihat, Sofia naik Audi Nathan Jiang masih di belakang, sebentar lagi sampai. Felix Wang kira Charles Lee sedang menunggu Sofia Ning, dalam hati merasa pasrah. Charles Lee tersenyum pahit, dia tentu saja tidak sedang menunggu Sofia Ning, orang yang sedang dia tunggu adalah Lian Nisu. Kalau Lian Nisu melihat ini semua, dia pasti tidak akan ragu dan yakin kalau dia tidak berbohong padanya. Tapi, dia di akhir tetap tidak datang. Charles, pembongkaran rumahmu, sebenarnya telah mengeluarkan berapa banyak uang? Kamu bagaimana bisa tiba-tiba mentraktir kami makan di sini? Aku beritahu kamu ya, walaupun sedang ada uang tapi jangan sembarangan mengeluarkannya. Sebuah suara lembut penuh godaan terdengar, dan orang yang mengatakan itu bukan orang lain. Tidak lain adalah Jessie Jin, rubah genit, yang terkenal di kelasnya. Jessie Jin mendengar Felix Wang tiba-tiba beruang. Hari ini sengaja bermake up lebih dari biasanya, dan mengenakan baju dress sedada, dan dia begitu ingin menempelkan bagian dada penuhnya ke tubuh Charles Lee. Sama dengan Jasmine Su, Jessie Jin juga merupakan wanita yang sangat matre. Charles Lee mengerutkan keningnya, tidak sengaja melihat ke arah dada Jessie Jin. Tersenyum pahit, tenang saja, aku membawa uang 200 juta pasti cukup. Mata Jessie Jin bersinar, langsung merangkul lengan Charles Lee, menggesekkannya di dadanya, lalu dengan manja berkata, aku bilang ya kamu ada uang, kenapa menghabiskannya untuk mereka? Sayang sekali, mendingan kita berdua cari tempat yang tenang ngobrol. Oh ya aku dengar orang-orang bilang kalau kamu masih perjaka, benar ya? Wajah Charles Lee memerah, buru-buru menarik tangannya, dengan malu berkata, Jessie, yang lain kan teman, aku ada uang. Tentu saja tidak boleh lupa dengan teman yang sudah membantuku, hanya semangkok nasi, tidak berlebihan. Jessie Jin memutar bola matanya, dengan suara kecil berkata, tidak tahu diuntung. Charles Lee baru masuk, langsung mendengar yang lain sedang sibuk sendiri, suasana begitu ramai, pertama Felix Wang mereka bilang, mau memesan makan dulu, mengisi perut sampai kenyang adalah yang paling penting. Setelah mengatakan ini, yang lain tidak terima, terutama Alvin Jin. Dia berteriak bilang sudah datang ke bar bagaimana bisa tidak pesan bir. Charles Lee si miskin tidak mungkin kan mengajak mereka ke bir hanya untuk makan nasi goreng telur. Sungguh memalukan, kita mending pulang saja. Dan semuanya melihat ke arah Charles Lee. Charles Lee dalam hati tidak senang, padahal tahu kalau Alvin Jin mereka sengaja mencari masalah, tapi dia masih berusaha keras menahan semuanya. Sorry, teman-teman, aku datang terlambat.
Suara bising orang-orang seketika berhenti, melihat Nathan Jiang merangkul pinggang ramping Sofianing masuk ke dalam, wajahnya terlukis senyum dan di belakang mereka, ada seorang laki-laki asing, memakai jas, sepertinya sudah berumur 30 tahun ke atas dan di sebelahnya berdiri seorang wanita cantik, wajahnya begitu bersih, elegan, walaupun penampilannya sederhana, tapi bisa membuat orang yang menatapnya merasa nyaman dan terpikat. Lian Yisu. Charles Lee segera berjalan menghampirinya, tapi dia baru mau mengatakan sesuatu, langsung didorong oleh laki-laki berjas di sebelahnya. Orang miskin dari mana ini? Pergi menyingkir. Lian Yisu terkejut, melihat Charles Lee, wajahnya memerah. Nathan Jiang tertawa, Tuan Muda Qi, ini Charles Lee katak yang aku katakan padamu. Hari ini dia yang mengundang seluruh anak kelas dan akan mentraktir kami. Party ini dia yang membuatnya. Aku tidak peduli siapa dia, kalau sekali lagi berani menatap pacarku, hati-hati saja akan kucongkel matanya. Nathan Jiang dengan senang menatap Charles Lee. Charles, dengar tidak, kamu telah memancing emosi Tuan Muda Qi. Sekarang memohon ampunan masih bisa, kalau tidak meminta ampun hati-hati saja kamu. Tuan Muda Qi, pacar. Lian Yisu sejak kapan jadi pacarnya? Charles Lee tertawa dingin, orang yang dekat dengan Nathan Jiang, orang baik seperti apa? Selanjutnya, ketika dia melihat orang itu merangkul lengan Lian Yisu dengan mesra, dalam hatinya merasa berkecamuk. Lian Yisu walaupun miskin, tapi dia tetap pada pendiriannya, dia bagaimana bisa bersama orang seperti ini? Charles, kamu bukannya mau mentraktir kami minum bir? Tuan Muda Qi hari ini ada, kami ingin melihat orang yang baru mendapat uang 200 juta bisa mentraktir kami minum bir apa? Bibir Nathan Jiang mengembang, meletakkan menu bir di atas meja, lalu menunjuk harga masing-masing bir, suaranya terdengar jernih, aku bilang dulu ya, bir hitam yang harga per botolnya cuma 100.000 jangan dipesan ya, cuma buat jelek meja. Orang-orang di sana terkejut, wajah Felix Wang lebih terlihat pucat, dia barusan mengusulkan untuk pesan makanan karena melihat menu bir yang paling murah cuma bir hitam, dan itu saja sudah sangat mahal, satu botol mau 100.000, ya kalau dihitung di sini ada 30 anak kalau seorang 2 botol, malam ini pasti harus keluar uang 6 juta lebih, dan di atas bir hitam, masih ada vodka, whisky, red wine dan bir mahal lainnya. Kalau malam ini semua meja ada bir impor, maka Charles Lee malam ini, kalau tidak ada uang 40 juta tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Bab 9. Felix Wang segera berjalan ke arah Charles Lee, berusaha menenangkannya jangan sampai terpancing emosi. Siapa yang tahu dia baru saja mau menarik Charles Lee, tapi Charles Lee tiba-tiba tertawa dan berkata, bolehlah, kalau sesuai dengan yang telah kulalui selama ini, aku seharusnya mentraktir orang-orang yang telah membantuku. Beberapa tahun ini, aku Charles di sekolah, terkenal dengan nama buruk. Semua orang karena aku miskin, tidak suka bersosialisasi dan berteman denganku, tapi untungnya, aku tetap memiliki beberapa teman yang baik dan menerimaku apa adanya. Dan untuk kalian, aku sebenarnya tidak berencana memanggil kalian, tapi karena kalian sudah datang, ya aku tidak mungkin mengusir kalian kan. Orang yang mendengar kata-kata ini hanya bisa terdiam. Mereka seperti sedang memukul wajah sendiri. Sofianing berdiri di samping Nathan Jiang, berdandan dengan sangat cantik, bentuk tubuhnya dari awal memang sudah bagus, dan dia malam ini mengenakan baju yang seksi, terutama di bagian kedua kaki putihnya yang panjang, hampir saja menunjukkan bagian sensitifnya. Tahu kalau Charles Lee mendapatkan uang, hatinya awalnya tidak senang dan puas, dan hari ini mendengar Charles Lee di hadapannya langsung mencelanya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dengan heels tingginya berjalan 2 langkah ke depan Charles Lee, lalu tiba-tiba mendorong tubuhnya. Dengan wajah dingin berkata, Charles, kamu jangan tidak tahu diri ya, baru ada sedikit uang. Sudah merasa kalau diri sendiri orang kaya raya, aku beritahu kamu ya, Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Qi cuma menggerakkan sedikit jari jempolnya saja itu bisa lebih dari yang kamu punyai. Jasmine Su juga ikut menambah bumbu, dengan senyum sinis berkata, Charles, uang pembongkaran rumahmu yang tidak seberapa itu, lebih baik serahkan pada orang tuamu yang ada di desa, jangan dipamerkan dan berlaga di sini. Miskin ya miskin, tidak ada orang yang akan menertawakanmu karena kamu miskin, kamu juga jangan merasa dirimu paling tinggi, hati-hati kalau jatuh, rasanya sakit. Yanti Zhang ikut menyeletuk. Felix Wang yang melihat segalanya emosinya sudah sampai di ubun-ubun, Charles Lee ada uang dan mau mentraktir teman-teman makan, itu juga sebuah kesalahan. Lian Yisu yang dari tadi hanya diam, melihat semua berbicara dan kesal pada Charles Lee. Dia juga tidak bisa menahan diri berkata, Charles, aku rasa benar kata Yanti, walaupun itu uang pembongkaran, tapi kamu juga tidak boleh sembarangan menghabiskannya. Sikapmu yang seperti ini, hanya bisa membuatmu semakin dianggap rendah oleh yang lain. Sofianing mendengus menegapkan dada berkata, aku peringatkan kamu, buka mata lebar-lebar dan lihat daftar harga pengeluaran di sini. Jangankan 200 juta, 400 juta pun rasanya tidak cukup. Ekspresi wajah Charles Lee tidak berubah. Aku bilang ya, kalau mau mentraktir teman-teman makan, kamu harusnya sudah menyiapkan uang yang cukup. Dan mengenai kata-katamu tadi, aku rasa kamu sudah berpikir terlalu jauh. Aku akan menggunakan uangku sendiri. Jadi apa urusannya denganmu? Kalau kalian tidak ingin melihatku menghabiskan uang, lalu mengapa kalian masih bertahan di sini? Kata-kata ini langsung menutup mulut Sofianing dan lainnya. Wajah Lian Yisu juga sudah merah seperti buah apel. Charles, di matamu tidak ada orang lain lagi ya, ada uang berapa ratus juta, lihat sudah membuatmu seperti ini, kamu kira kami siapa, cuma datang numpang makan dan minum.
Ya, benar-benar, aku lihat dia juga cuma sok-sokan tidak jelas, tunggu saja waktu mengeluarkan uang nanti pasti merasa tidak rela sekali. Benar, tunggu saja nanti kita makan yang banyak, minum yang banyak. Tuan Muda Jiang bukannya sudah ngomong ya, jangan pesan bir yang murah. Kita pesan koktail vodka whisky. Sebaiknya malam ini langsung habiskan uang dia yang 200 juta itu. Minum sampai bersih. Haha, iya benar, kita lihat saja nanti dia menangis meratapi uangnya yang habis semalam. Wajah Felix Wang merah karena gugup. Charles Lee tertawa ringan berkata, tenang saja, aku malah takut mereka tidak cukup makan, tidak cukup minum, dan menyalahkan aku kalau aku pelit. Sofia Ning mendengar ini, semakin emosi, idiot ini, sengaja memancing emosinya kan? Benar, dia pasti karena melihatnya dengan Tuan Muda Jiang, hatinya merasa tidak terima, jadi menggunakan cara gila ini membalasnya. Tapi sayang sekali harus mengeluarkan uang 200 juta itu dengan cuma-cuma. Charles, sini kamu. Memikirkan ini, Sofia Ning berjalan, menggerakkan jarinya ke arah Charles Lee. Kedua orang ini sampai di suatu sudut tempat bar yang sepi. Charles Lee dengan datar berkata, ada apa? Sofia Ning menggigit bibir merahnya berkata, aku tanya kamu, kamu masih suka denganku ya? Charles Lee terkejut, dalam hati terasa sakit, dengan pahit berkata, apa maksudmu? Alasan mengapa aku tadi berkata begitu kasar padamu, karena aku ingin yang terbaik untukmu. Suara Sofia Ning terdengar lembut, lalu menempelkan seluruh badannya ke tubuh Charles Lee. Dia dengan lemah lembut berkata, aku tahu, dalam hatimu masih ada aku, kalau tidak mana mungkin kamu melakukan ini semua, dan bisa menghabiskan uang dengan cuma-cuma. Charles, sebenarnya, aku masih ada rasa denganmu. Sungguh. Senyum di wajah Sofia Ning terlihat aneh, dengan suara pelan berkata, bisnis ayahku hancur dan bangkrut, rentenir semua datang ke rumah, kalau bukan Nathan Jiang, mungkin ayahku tidak bisa bebas dari ini semua, uang yang dikeluarkan oleh Nathan Jiang, mungkin walaupun kita bekerja seumur hidup juga tidak akan bisa terganti. Sofia, ayahmu berhutang berapa banyak uang? Hati Charles Lee ikut luluh. Sofia Ning semakin menempelkan tubuhnya ke tubuh Charles Lee, meraih tangan Charles Lee dan meletakkannya di pantatnya, dia dengan menelan ludah berkata, 2 miliar. Sebesar 2 miliar. Jadi kamu hanya karena uang 2 miliar itu baru bersedia bersama dengan Nathan Jiang. Ya kalau tidak apa menurutmu? Mata Charles Lee menggelap, seketika langsung mengerti maksud Sofia Ning. Dan di saat ini, Sofia Ning dengan manja berkata, Charles, beritahu aku, kamu sebenarnya sudah mengambil berapa banyak uang dari pembongkaran rumah itu? Kalau aku bilang 2 miliar, kamu percaya tidak? Benaran. Kedua mata Sofia Ning langsung terang, dengan aktingnya barusan berbeda 180 derajat. Bohong. Uang yang ada di tanganku total hanya ada 200 juta. Dan juga, malam ini aku sudah berencana menyiapkan diri untuk bangkrut. Kamu hitung saja. Semua ada 33 murid. Pengeluaran paling kecil di sini 1,8 juta. Ditambah setiap meja mau ada sebotol Red Wine yang seharga 4 juta. Dan kalau begitu, aku kira-kira masih ada sisa berapa uang? Sit, otak kamu kemasukan air ya? Sofia Ning mendorong tubuh Charles Lee. Bola matanya menatapnya begitu tajam. Dengan dingin berkata, Charles, aku juga demi kebaikanmu, uang itu berikan saja padaku, aku akan membantumu untuk menyimpannya, aku tidak bisa melihatmu berakhir dengan seperti ini. Sikap lembut dan penuh cintanya yang tadi seketika hilang. Bab 10. Charles Lee terus berakting tidak mengerti maksud Sofia Ning. Sofia, kamu memanggilku hanya demi uang. Kalau uang ini kuberikan padamu, siapa nanti yang membayar semua ini? Kalau aku tidak bisa membayar ini, aku pasti akan dihajar habis-habisan oleh satpam bar sini. Kamu mau mati atau mau hidup tidak ada urusannya denganku, cepat berikan uang itu padaku. Charles Lee mendengus berkata, Sofia, tidak kusangka kamu begitu tega. Siapa yang tega? Orang kampung hanya orang kampung, nanti setelah semua terjadi jangan salahkan aku sudah memperingatkanmu, oh iya, kamu dari lahir sudah cocok menjadi seorang anji asteris-asteris, selamanya tidak bakal berubah. Charles Lee menyingkir dari Sofia Ning, pergi ke lobi bar, semua orang sudah mulai makan dan minum, dan beberapa orang yang tidak suka dengannya, sengaja memesan bir yang mahal, hanya sebotol Red Wine yang dipesan, harganya mencapai 1,6 juta ke atas. Mata Charles Lee melirik sekilas tidak mempermasalahkan hal itu. Dia memutar badan duduk di antara Felix Wang dan yang lain. Siapa yang tahu dia baru saja duduk. Jesse Jin langsung datang dan duduk di pangkuannya sambil memeluk lehernya. Charles, aku sudah mencarimu dari tadi. Kamu ternyata duduk di sini ya. Temanin aku minum ya. Felix Wang melihat kaki jenjang Jesse Jin penuh nafsu. Dia dengan canggung menggenggam bir hitam di tangannya. Dan di saat ini, Charles Lee merasa sangat tidak nyaman. Karena yang dilakukan Jesse Jin membuat sesuatu di bagian tubuhnya merespon. Dan selanjutnya, karena pantat Jesse Jin yang begitu lembut menekan bagian bawahnya, membuat bagian bawahnya dengan cepat merespon. Semakin Charles Lee ingin mendorong Jesse Jin dari tubuhnya, semakin kuat dia menempel dan duduk di pangkuannya. Dia mengedipkan mata, nafasnya yang hangat begitu menggoda. Felix Wang menatap Charles Lee, maksud dari tatapannya, semua laki-laki mengerti.
Tapi Charles Lee terhadap Jessie Jin tidak punya perasaan yang berbeda, dan terhadap godaannya saat ini, dia juga merasa tak berdaya. Dan saat Charles Lee bersiap pergi ke toilet untuk melepaskan diri dari Jessie Jin tiba-tiba menempelkan dadanya ke pipi Charles Lee. Bibir kecilnya berbisik di telinga Charles Lee, "Aku tahu kamu sudah tidak bisa menahannya. Kalau tidak, aku temani kamu pergi ke toilet dan membantumu melepaskannya." Wajah Charles Lee merah padam, sekuat tenaga mendorong Jessie Jin. Cewek matre sepertinya. Dia sungguh merasa jijik. Dengan canggung berkata, "Jessie, kalian minum dulu, aku mau pergi ke toilet." Jessie Jin melihat di bagian selangkangan Charles Lee, seperti tengah memikirkan sesuatu. Sampai di toilet, dia mencuci mukanya dengan air dingin, akhirnya bisa merasa lebih tenang. Charles Lee mengangkat wajahnya, tanpa sengaja berpapasan dengan Lianisu yang sedang pergi ke toilet juga. Lianisu melihat Charles Lee, wajahnya terlihat sedikit tidak tertebak. Dia melangkah beberapa langkah, tiba-tiba berhenti. Dengan suara rendah berkata, "Charles, maaf untuk masalah siang tadi. Aku sudah salah paham. Yang barusan juga bukan maksudku untuk mengatakan itu. Hanya aku berharap kamu tidak sembarangan menghabiskan uang. Dan juga, terima kasih telah bersedia untuk meminjamkan aku uang." "Tidak apa-apa, sudah berlalu. Oh ya, jadi uang operasi ayahmu semua sudah terkumpul." Wajah Lianisu memerah. "Tuan Muda Jiang bilang asalkan aku mau menemani Tuan Muda Qi makan sekali, dia akan membantuku." Menutupi segalanya. Charles Lee dalam hati terkejut, sempat ragu beberapa detik. "Liani, kalau bukan karena aku, kamu pasti tidak akan kehilangan beasiswa dan dana bantuan dari sekolah. Jadi aku harus mengingatkanmu. Nathan Jiang orang seperti apa, kamu paling jelas. Dia dulu di sekolah pernah memperkosa banyak wanita, tapi akhirnya karena ayahnya yang telah membantunya menyelesaikannya, dia mendapat julukan anak papi. Dan orang bermarga Qi itu, berhubungan dekat dengannya. Dia juga pasti bukan orang yang benar. Mereka bersedia membantumu. Pasti ada maksud lain. Kamu harus hati-hati." Lianisu menggigit bibirnya, menganggukkan kepala, tidak berbicara. Sampai di meja, pikiran Charles Lee masih di permasalahan Lianisu tadi. Lianisu juga sudah kembali ke mejanya. Lianisu sekali duduk. Nathan Jiang, Tuan Muda Qi dan beberapa orang lainnya tidak berhenti menyodorkannya bir. Lianisu pertama kali menolak, tapi wajah Tuan Muda Qi langsung berubah, bahkan memakinya dengan kata-kata kasar. Lianisu terlihat takut, akhirnya hanya bisa meminum bir yang mereka sodorkan. Segelas demi segelas, sampai akhirnya tidak sanggup lagi. Kedua mata Nathan Jiang dan Tuan Muda Qi beradu, keduanya seperti telah berhasil menjalankan rencana. Charles Lee menggertakkan giginya, baru mau berdiri, langsung dicegah Felix Wang. Dia dengan suara kecil menahan Charles Lee, "Jangan urus urusan orang. Tuan Muda Qi adalah ketua geng sekolah kita, status sosial rumahnya tinggi, dibanding Nathan Jiang masih lebih tinggi." Charles Lee tidak bisa tenang, melihat Lianisu, seperti melihat dirinya sendiri. Dulu, diusir dari sekolah, karena tidak membayar uang sekolah, dan mendapat hinaan dari banyak orang. Dan Lianisu di depannya, demi biaya operasi ayahnya, tidak ada jalan lain, dan akhirnya hanya bisa dipermainkan oleh dua anak orang kaya yang tidak punya hati. Kalau dia hanya bisa melihat seorang wanita dipermainkan seperti ini tanpa melakukan sesuatu untuk membantunya, apakah dia masih seorang manusia? Dulu dia tidak ada kemampuan. Sekarang, sudah berbeda. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan lurus ke arah Lianisu. Lianisu sudah tidak mampu berdiri, melihat Charles Lee, meminta pertolongan berkata, "Charles, bisa antar aku pulang ke sekolah tidak?" Sampai di sini, Lianisu sudah merasa takut. Dia tentu saja tahu maksud kedua orang ini, tapi demi biaya operasi ayahnya, dia hanya bisa memilih jalan ini. Nathan Jiang yang memegang gelas berisi red wine, dengan keras meletakkannya di atas meja, dengan suara dingin berkata, "Bajingan, masalah kamu yang mengganggu Sofia, aku masih belum menghitungnya ya, dan melihat atas traktiranmu hari ini, cepat menyingkir dari sini, jangan memancing emosiku." Dan di waktu bersamaan, wajah Tuan Muda Qi juga terlihat tidak senang. Dengan Nathan Jiang berbeda, background keluarganya lebih kegelap, ditambah selama ini hidup di luar, asalkan dia ingin melenyapkan Charles Lee, hanya butuh sebuah telepon, pasti bisa langsung menyelapkannya dari muka bumi ini. Tuan Muda Qi melihat Charles Lee, menunggu responnya. Kalau kata-kata yang dikeluarkan Charles Lee membuatnya tidak puas, maka botol bir di tangannya akan dengan segera menghantam kepalanya. Bab 11. Aku ingin mengajak Tuan Muda Qi untuk minum, apakah tidak boleh? Nathan Jiang membeku. Tuan Muda Qi juga terkejut. Mengajak Tuan Muda Qi minum bir. Sofia Ning berkata, "Apakah kamu layak?" Charles Lee tertawa ringan. "Kalau begitu, harus ditanyakan pada Tuan Muda Qi. Kamu ingin minum bir apa? Serahkan saja padaku." Tuan Muda Qi menyipitkan matanya dan memandangi orang dengan barang-barang jalanan di sekujur tubuhnya dengan wajah yang menghina. Nathan Jiang tertawa, "Anak pelacur, apakah kamu merasa dengan kamu memiliki 200 juta di pinggangmu, kamu sudah boleh berbicara dengan kami generasi kedua orang kaya? Aku beritahu kamu, kamu hanyalah seorang murahan kelas bawah. Bir apa yang disukai oleh Tuan Qi? Win. Dia menyukai Remy Martin, apakah kamu berani mentraktirnya?" Raungan ini langsung menarik perhatian semua orang di aula. Nathan Jiang langsung berdiri, mengarahkan jarinya ke hidung Charles Lee dan berkata, "Sebotol Remy Martin dapat membuatmu bangkrut. Aku tanya, apakah kamu berani mentraktirnya?" Sofia Ning menutupi mulutnya, begitu bahagianya dia berkata sambil bertepuk tangan, "Tuan Muda Jiang, kamu jangan mengolok-olok si miskin ini lagi.
Dia hanya memiliki ratusan juta dalam semalam tidak tahu diri. Jangankan Remy Martin, ketika akan membayar tagihan nanti, biarkan saja dia tercengang. Oh ya, dia sudah sebesar ini, sepertinya minum bir hitam juga baru pertama kali. Jasmine Su terus menempel di sebelah Tuan Muda Qi. Namun, Tuan Muda Qi tidak punya waktu untuk menghiraukannya sama sekali. Mendapatkan kesempatan seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Dengan cepat dia berkata, Tuan Muda Qi, otak si sampah ini tidak bekerja. Sepertinya dulu saat masih kecil, dia tidak mempelajari matematika dengan baik. Yanti Zhang juga berlari ke sini, memeluk lengan Tuan Muda Qi, dengan payudara Ceples mencoba untuk mendekati tubuhnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Qi, kamu ingin minum bir apa? Biarkan aku menemanimu. Dia pasti tidak mampu mentraktirmu Remy Martin. Bagaimana kalau minum vodka? Nathan Jiang memelototi Yanti Zhang, berkata dengan dingin, maunya Remy Martin, untuk apa kamu ke sini? Charles, aku bertanya padamu. Charles Lee berkata, kamu tanya Tuan Muda Qi dulu, apakah dia akan minum? Tuan Muda Qi tertawa, jika kamu berani mentraktir, maka aku berani minum, itu tergantung pada apakah kamu bersedia membayar untuk itu. Charles Lee tertawa ringan, oke, aku tidak hanya akan mengundangmu untuk minum, tetapi aku juga akan mengundang kamu, kamu semua minum. Charles Lee mengulurkan tangan dan menunjuk ke Nathan Jiang dan Sofia Ning. Lalu dia berkata, namun aku punya suatu syarat. Hari ini adalah pertama kalinya aku makan dengan kalian semua. Seperti kata pepatah, ketika orang-orang bahagia, mereka akan memiliki semangat yang baik. Setiap orang harus minum sampai puas, jika tidak mereka akan dihukum. Tidak menunggu Tuan Muda Qi berbicara, Nathan Jiang melompat tinggi dan berkata, aku akan minum sampai kamu bangkrut. Matanya bersinar dengan keras, hatinya diam-diam berkata, sampah. Pria itu masih ingin menjadi pahlawan di depan semua orang. Setelah mengosongkan sakunya nanti, Nathan Jiang baru akan melayaninya. Ketika Jesse Jin pergi ke kamar mandi dan mendapati bahwa Charles Lee dan Nathan Jiang sedang bertengkar, dia begitu kaget seakan-akan rahangnya jatuh ke tanah. Dengan cepat dia datang mengejar dan menarik lengan Charles Lee, lalu berkata, kamu gila ya, apakah kamu tahu berapa harga satu botol Remy Martin? Charles Lee menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Jasmine Su bersukacita dan berkata, benar-benar seorang murahan yang baru keluar dari pedesaan, bahkan harga sebotol Remy Martin saja juga tidak tahu. Menangis sajalah nanti. Nathan Jiang memanggil manajer bar dan menunjuk ke Charles Lee, aku mau memesan 8 botol Remy Martin dan Hennessy yang 600 juta itu. Orang ini yang akan membayarnya. Boom. Seluruh bar akan meledak. 8 botol Hennessy Richard, total 480 juta. Semua orang melebarkan mata mereka dan memandang Charles Lee, raut wajah mereka tampak tidak bergerak. Yanti berkata dengan bahagia, lihatlah, Charles bahkan tidak bisa berkata-kata saking kagetnya. Ketika akan bayar tagihan nanti, ingat untuk memanggil polisi. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh petugas keamanan bar. Gadis lain berkata, peduli apa aku, lagi pula aku datang ke sini untuk menonton kesenangan itu. 8 botol Remy Martin datang ke meja. Sofia Ning duduk di sana, menatap erat pada botol-botol bir ini, matanya lurus. Itu adalah pertama kalinya dia melihat bir yang begitu mahal. Charles Lee tertawa kecil, tunggu apa lagi, minumlah. Nathan Jiang seperti bunga yang mekar. Dia memandang Tuan Muda Qi dan berkata, anak ini memandang rendah kehebatan minum bir kita. Tuan Muda Qi, bagaimana kalau kamu minum satu botol dulu? Tuan Muda Qi mengiyakan. Dia membuka tutup botol, mengangkat kepalanya, dan langsung meminumnya. 10 detik kemudian, sebotol Remy Martin seharga 60 juta telah diminum habis. Pada saat ini, kecuali sedikit kemerahan di wajah Tuan Muda Qi, seluruh dirinya tampak sangat menyegarkan. Charles Lee memandangi Nathan Jiang dan berkata, sekarang giliranmu. Nathan Jiang mendengus juga ikut minum. Ketika tiba giliran Sofia Ning, dia agak merasa malu. Dia seorang gadis, tentu saja dia tidak bisa minum begitu banyak. Tetapi Tuan Muda Qi tidak peduli dan memerintahkannya untuk segera menghabiskannya. Sofia Ning menggigit giginya dan minum sampai setengah, hampir memuntahkannya keluar. Akibatnya, Tuan Muda Qi tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya juga bengkak. Sial, aku menyuruhmu minumnya minum. Pura-pura apa kamu? Aku ingin membuat anak ini bangkrut dan memanggilku ayah di depanku. Nathan Jiang berkata dengan sedikit malu-malu, Sofia, Tuan Muda Qi sudah berkata demikian, kamu harus menghabiskan botol ini. Jika kamu menghabiskannya, Charles ini akan bangkrut. Dengan air mata, Sofia Ning hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabiskan satu botol. Kadar alkohol Remy Martin memang sudah tinggi. Dia seorang gadis, sama sekali belum pernah minum bir yang begitu kuat. Setelah itu, dia pun langsung berbaring di atas meja. Charles Lee berkata dengan senang, Charles, kamu sudah harus berlutut pada Tuan Muda Qi dan memanggilnya, ayah, maka kita tidak akan meminumnya lagi. Charles Lee tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, pertandingan belum berakhir, apakah kalian sudah minum sampai puas? Tuan Muda Qi bergumam. Dia meminum 2 botol bir impor berturut-turut, tetapi kadar alkohol Remy Martin tidak bisa diturunkan. Tuan Muda Qi tidak bisa berdiri, dan Nathan Jiang juga meminum 2 botol, tidak tahan sampai seteguk terakhir. Ketika perutnya beralih, otaknya berdenyut, akhirnya dia langsung memuntahkannya dan berkata, sialan, aku mengakui kekalahan, sekarang cepat kamu pergi untuk membayar tagihan. Charles Lee senang, akui kekalahan. Jika mengakui kekalahan maka harus terima hukuman. Tuan Muda Jiang, bisakah kamu membayarnya?
Begitu Nathan Jiang mendengarnya, dia langsung marah. Dia meraih kerah baju Charles Lee dengan terhuyung-huyung. Anak pelacur, kamu ingin bermain apa? Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Di mata semua orang, aku juga tidak akan membuli Tuan Muda Jiang. 8 botol Remy Martin, kalian hanya menghabiskan 6 botol. Jika tidak menghabiskan 2 botol lagi sekarang, kalian yang akan membayar tagihan bir yang kalian minum. 6 botol Remy Martin, 360 juta. Bahkan jika keluarga Nathan Jiang kaya, tetapi dia juga belum mencapai titik menghabiskan banyak uang. Wajahnya segera berubah. Tetapi jika mereka menghabiskan 2 botol lagi, takutnya mereka akan langsung memanggil ambulans. Bab 12. Charles Lee tertawa, masih ada pilihan lain. Aku tahu Tuan Muda Jiang mungkin tidak punya uang. Kalau tidak, bagaimana kalau kamu memohon padaku sekarang? Jika kamu memohon padaku, mungkin saja aku dapat membantumu membayar setengah dari tagihan. Wajah Nathan Jiang langsung berubah menjadi merah. Sialan, menyuruhnya untuk memohon pada seorang sampah, bagaimana itu mungkin? Tetapi sekali lagi, semua itu telah dikatakan keluar. Dia tidak membawa begitu banyak uang hari ini. Batas kartu kreditnya hanya 100 juta, ditambah dengan saldo 40 juta dalam kartu, itu jelas tidak cukup. Dan jika melihat Tuan Muda Qi sekarang, dia sudah tidak sadar diri. Menelan ludah, Nathan Jiang tertawa kumbang tanah, bagaimana bisa aku dibodohi olehmu? Semua orang juga mendengarnya tadi, kamulah yang ingin mengundangku untuk minum, bukan aku. Tuan Muda Jiang, ini salahmu. Semua orang juga mendengarnya. Kamu memesan 8 botol dan hanya minum 6 botol. Apakah ini sesuai? Apa yang kamu janjikan sendiri, kamu sendiri tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, mengapa aku harus membayarnya? Charles Lee bertanya. Nathan Jiang menjadi bodoh. Pada saat ini, manajer bar datang dengan beberapa pengawal. Dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tahu bahwa tagihan ini pasti akan ditunda selama beberapa saat, dan tagihan sebesar 408 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bayar ya bayar saja, siapa yang takut, aku akan membayarnya terlebih dahulu, aku akan menelepon. Nathan Jiang berkata dengan dingin, bukankah hanya 360 juta? Aku sudah ikut bermain, kamu masih keberatan. Jasmine Su, wow, dan berkata, Tuan Muda Jiang memang orang kaya generasi kedua, masa 200-an juta tidak mampu membayar. Yanti Zhang iri, dia memandang Charles Lee dan berkata, orang kaya generasi kedua yang asli adalah seperti Tuan Muda Jiang. Lihatlah orang bodoh itu, setelah membayar uang, dia akan menjadi rasio yang buruk. Kedepannya dia akan memungut sampah untuk memberi makan dirinya sendiri. Manajer mengeluarkan tagihan dan menyerahkannya kepada Charles Lee. 287 juta. Kartu kredit atau uang tunai. Charles Lee menarik nafas dingin dan mengerutkan kening. Mengapa begitu mahal? Manajer berkata tanpa senyum, 2 botol Remy Martin sudah lebih dari 120 juta. Teman-temanmu juga memesan beberapa bir kelas atas di setiap meja, ditambah dengan meja Tuan Muda Jiang. Harganya ini sudah didiskon. Gawat-gawat, Charles tidak mampu membayarnya. Dia hanya ada 20 juta di kartunya, tunggu saja dia malu. Ayo pergi, jangan melibatkan kami. Aku dengar-dengar orang yang pergi tanpa membayar akan dipatahkan kakinya. Cukup masuk akal bahwa kita makan dalam kisaran 200 juta. Siapa yang tahu bahwa si bodoh ini memaksakan dirinya sendiri untuk mati, memesan 8 botol Remy Martin, dia pantas untuk bangkrut dan layak dibunuh. Charles Lee tertegun. Gesek kartu. Semua orang terkejut, mereka sedang menunggu, petir dari langit cerah. Berikutnya dari manajer bar, siapa yang tahu terdengar suara mesin pos dan dengan cepat kertas tagihan itu keluar. Ketika manajer bar memandangi Charles Lee, raut wajahnya langsung menjadi ringan dan dia menyerahkan kertas tagihannya dengan hormat. Lalu kemudian dia berbalik menghadap ke Nathan Jiang. Tuan Muda Jiang, ini tagihanmu. Bagaimana kamu akan membayarnya? Nathan Jiang tercengang. Bagaimana itu mungkin? Bukankah si sampah ini hanya membawa uang 200 juta untuk kompensasi pembongkaran? Bagaimana dia bisa membayar 280 juta? Nathan Jiang yakin Charles Lee pasti tidak akan mampu membayar tagihan, dan dia mengambil kesempatan ini untuk menumpahkan semua air kotor pada Charles Lee. Begitu Charles Lee gagal membayarnya, dia bisa memberitahu manajer bar bahwa anak itu sengaja datang untuk makan tanpa membayar dan bergegas melapor polisi untuk menangkapnya. Dia juga termasuk menjadi korban saat itu, hanya sedikit 200 juta atau 160 juta dapat menyelesaikan masalah. Tidak menyangka, sama sekali tidak pernah menyangka, uang anak ini lebih dari 200 juta. Harus tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Charles Lee masih harus bergantung pada teman serumahnya untuk makan. Dia sangat miskin sehingga dia hanya naik transportasi umum setiap saat. Dalam sekejap mata, dia memiliki lebih dari 200-an juta. Tuan Muda Jiang, apa maksudmu? Melihat Nathan Jiang acuh tak acuh, suara manajer bar menjadi kasar. Nathan Jiang tertawa, mengeluarkan kartu kreditnya dan berkata, geseklah. Suara tit terdengar. Mesin pos menunjukkan suara pembayaran yang gagal. Tangan Nathan Jiang ketakutan, dia cepat-cepat mengeluarkan kartu lain. Tetapi akhirnya, dia hanya berhasil mengumpulkan lebih dari 100 juta, limit kartu kreditnya juga sudah ditarik lebih. Alvin, pinjamlah aku sedikit. Nathan Jiang menarik Alvin Jin dan bertanya. Wajah Alvin Jin berubah dan dia mendorong Nathan Jiang dengan panik. Dia berkata dengan malu, Tuan Muda Jiang, aku belum menyelesaikan pekerjaan rumahku, jadi aku harus segera pulang. Richard, Tommy, maaf Tuan Muda Jiang, aku masih punya urusan. Aku pergi dulu, ibuku menyuruhku pulang untuk makan malam.
Nathan Jiang meraih kulit kepalanya, matanya memerah, dan teman-temannya di aula sudah hampir pergi semua, meninggalkan dirinya bersama Charles Lee, Jesse Jin, dan Felix Wang. Charles, jika aku menghabiskan 2 botol Remy Martin ini, bisakah kamu membantuku membayarnya? Suara Nathan Jiang bergetar, dan harga dirinya hilang. Charles Lee tertawa ringan, oke, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi, tetapi jika kamu memuntahkannya bahkan sedikit pun, semua itu akan batal. Oke, Nathan Jiang mengambil 2 botol Remy Martin. Setelah istirahat sebentar, dia tampaknya telah pulih. Dia terus merasa tertekan. Hanya terlihat matanya yang gelap, dia berlutut di tanah. Dia berjuang sebentar dan dirinya langsung pingsan. Dia telah meminum 5 botol Remy Martin berkadar tinggi. Apakah Charles Lee tidak khawatir dia akan hidup sampai besok? Tetapi sekarang tujuannya telah tercapai. Tidak hanya menyelamatkan Lian Nisu, tetapi dia juga mempermalukan Nathan Jiang. Dia menggendong Lian Nisu dan meninggalkan bar. Gadis itu berbaring di atas tubuhnya. Meskipun dirinya sangat pusing, tetapi ketika dia mendongak dan melihat Charles Lee di bawahnya, entah bagaimana, Lian Nisu merasa sangat lega karena berbaring di pundaknya dalam damai, seperti kucing yang tidur nyenyak. Setelah membayarnya, manajer bar mengantarkan mereka ke pintu. Setelah Charles Lee membantu Lian Nisu dan yang lainnya naik ke taksi, manajer bar baru kembali ke aula. Siapa yang tahu bahwa begitu dia kembali ke aula, dia melihat Nathan Jiang berlutut di tanah dan muntah-muntah. Sedangkan si tuan muda Qi itu telah melarikan diri dengan marah. Kecuali Sofia Ning yang masih tertidur, ternyata mereka berdua hanya berpura-pura. Bab 13. Sudah dengar belum, biaya kompensasi pembongkaran rumah Charles lebih dari 300 juta. Serius atau tidak? Ah, kalian tidak tahu. Dia menggesek tagihan sebesar 380 juta di bar tadi malam, matanya bahkan tidak berkedip. Sebaliknya, Nathan yang merasa malu. Nathan tidak terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Aku curiga dia selalu berpura-pura. Sofia menemukan pria kaya palsu, haha. Hei, 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 cepat katakan apa yang terjadi pada Tuan Muda Jiang. Apa yang kalian bicarakan? Sebuah suara langsung menyela beberapa orang yang sedang bergosip. Sofia Ning menggosok dahinya dan matanya menyapu beberapa orang dengan dingin. Pada saat ini, Yan Tizang menyipitkan matanya dan berkata dengan aneh, Nyonya Jiang sudah kembali. Di mana kamu tidur kemarin? Tidak mungkin ditinggalkan di bar untuk bekerja semalaman kan? Piak. Sofia Ning langsung memberikan Yan Tizang sebuah tamparan. Pelacur, kamu sembarang bicara apa, percaya atau tidak aku akan menyuruh Tuan Muda Jiang mengutus seseorang untuk membereskanmu. Yan Tizang menutupi wajahnya dan berkata dengan enggan, kamu berpura-pura apa? Apa yang dilakukan Tuan Muda Jiang kemarin? Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, 360 juta saja tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya dipermalukan manajer bar sampai bagaimana? Sofia Ning berkata dengan benci, jika Tuan Muda Jiang tidak mampu membayar uang itu, apakah mungkin aku bisa berdiri di sini dan berbicara denganmu dengan tenang? Aku beritahu, setelah kalian pergi kemarin, Tuan Muda Jiang menghubungi ayahnya dan ayahnya segera mengutus seseorang untuk mengantarkan 400 juta, serta masih meminta manajer bar untuk meminta maaf. Tetapi sayangnya kalian pergi lebih awal dan tidak melihat adegan ini. Ternyata begitu. Sudah kubilang keluarga Tuan Muda Jiang sangat kaya, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 360 juta. Itu hanya 360 juta. Tuan Muda Jiang adalah generasi kedua orang kaya asli. Ayahnya menghasilkan lebih dari 6 miliar setahun. Lagi pula, apakah kalian masih belum tahu siapa Tuan Muda Jiang? Dia juga sepertinya tidak terburu-buru mencari uang. Menurutku, si sialan Charles itu masih memiliki sedikit uang yang tersisa. Katakanlah dia beruntung kemarin. Tuan Muda Jiang tidak membuat perhitungan dengannya. Menurutku 360 juta itu seharusnya dibayar semua olehnya. Sofia Ning mendengus, akhirnya hatinya bernafas lega. Yan Tizang berkata dengan lantang, Sofia, di mana kamu tinggal kemarin? Kami menunggumu sepanjang malam dan sangat khawatir padamu. Sofia Ning berkata, tentu saja di Hotel Bintang 5. Tempat penginapan yang umum juga tidak cocok dengan identitas diriku dan Tuan Muda Jiang. Sebenarnya, mereka tinggal di guest house untuk 1 malam kemarin. Ini masih karena Nathan Jiang yang terus mengulangi kata-kata, pemilik rumah baru mengiyakan untuk menagih hanya 100 ribu untuk biaya inap. Kalau tidak, mungkin mereka benar-benar akan keluar di jalan. Namun, Nathan Jiang berbohong padanya dan mengatakan bahwa ayahnya sedang marah padanya, jadi dia takut pulang ke rumah untuk saat ini dan meminta Sofia Ning untuk menerima dengan ikhlas. Lagi pula, mengeluarkan 360 juta dalam semalam, sangat sulit untuk menenangkan ayahnya di sana. Tanpa diduga, Sofia Ning tidak hanya percaya, tetapi juga sengaja berbohong dan memamerkan kekayaan di depan teman sekamarnya. Teringat dengan kesulitan tadi malam, Sofia Ning sangat membenci Charles Lee itu. Tidak menyangka si bodoh ini tidak hanya tidak ingin memberikan uang untuk dia simpan, tetapi juga mempermainkannya dengan ganas. Sofia Ning tidak rela, dia sedang berpikir berapakah uang yang dimiliki Charles Lee sebenarnya. 1 miliar. Ketika Dikawang mendengar angka ini, matanya melebar dengan tak bisa dipercaya. Kamu bilang rumahmu dihancurkan dan kamu diberi kompensasi 1 miliar. Charles Lee mengangguk dan berkata, ini hanya ronde pertama dari biaya kompensasi, mungkin akan ada lagi nantinya. Tetapi seharusnya tidak ada banyak lagi. Sebenarnya, Charles Lee sangat ingin memberitahu mereka kenyataan, tetapi 300 juta akan sangat sulit bagi semua orang untuk menerimanya, apalagi latar belakang keluarga kaya di belakangnya.
Selain itu, Charles Lee telah terbiasa bergaul dengan semua orang di sekitarnya dengan status orang biasa. Jika dia mengubah status dirinya, mungkin saja semua orang akan menjauh. Kalau begitu, kamu harus menabung sebagian dan pikirkan masa depan. Bukankah kita semua sudah akan lulus? Kita harus memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupi diri kita sendiri. Semili juga berkata, benar yang dikatakan Kak Felix, lebih baik uangmu disimpan. Oh ya, hati-hati dengan Sofia itu, jangan tertipu olehnya lagi. Charles Lee sakit hati. Pada akhirnya, tidak peduli apakah dia kaya atau miskin, orang yang paling peduli padanya hanyalah teman-teman baiknya ini. Dia tersenyum getir, tenang saja, dulunya aku sudah buta, sekarang aku melihat dengan jelas. Terdengar suara di luar ketika berbicara, Jasmine Su memimpin dua gadis dan langsung masuk ke asrama laki-laki. Felix Wang hanya mengenakan celana dalam pendek. Ketika dia melihat ada 3 gadis yang masuk, dia dengan cepat masuk ke toilet untuk berganti pakaian. Charles, haruskah tagihan kita diselesaikan? Tagihan dengan Jasmine Su. Tagihan apa? Jasmine melihat Charles Lee tanpa suara. Dia bertolak pinggang dan berkata, sehari sebelum kemarin, kamu menabrakku dan melukaiku, juga menyebabkanku mengambil foto di rumah sakit. Dokter meresepkanku beberapa obat untuk memar. Jika tagihan ini bukan untukmu, lantas untuk siapa? Dulunya kamu miskin, maka aku tidak perhitungan denganmu. Tetapi sekarang berbeda. Bukankah kamu seharusnya membayar tagihan medisku? Charles Lee tersenyum. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Semili tidak bisa membantu tetapi berkata, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Kulihat kamu masih sehat dan aktif, tidak terlihat seperti terluka. Lagi pula, hari itu kamu masih menamparkan Charles, bagaimana menghitung ini? Sialan, aku bahkan tidak meminta uang padamu. Untuk apa kamu cemas? Charles, apakah kamu seorang pria? Mengapa kamu selalu meminta orang lain untuk keluar muka, menggertak orang lain bukan seperti ini? Berbicara sampai sini, Jasmine Su menyeka air matanya. 2 wanita di sebelahnya, meramaikan kerumunan penonton. Oke, Charles Lee marah. Begitu Jasmine Su mendengarnya, dia membuka matanya dan tersenyum. Charles Lee berkata dengan acuh tak acuh, berapa banyak yang kamu inginkan? 2.400.000. Semili berkata, kepalamu, mengambil foto X-ray di rumah sakit sekolah hanya 200.000. Obat anti memar macam apa yang seharga 2 jutaan lebih? Peduli apa kamu? Kata Jasmine Su dengan membusungkan dada. Charles Lee langsung mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 25 uang kertas merah. Jasmine Su butuh waktu lama untuk mengambilnya. Dia tidak menyangka Charles Lee akan begitu murah hati. Dia awalnya diinstruksikan oleh Sofia Ning, sengaja mencari masalah dengan Charles. Ini bagus. Untuk sementara, Jasmine Su menatap Charles Lee dengan agak terkejut. Semi, jika aku tidak salah ingat, 2 bulan yang lalu, aku tidak bisa makan dan aku meminjam 60.000 untuk membeli mie instan. Charles Lee mengeluarkan ponselnya, memasukkan 5 angka 0 dan langsung mentransfer ke rekening Semi. Rekening menerima 6 juta. Suara pengingat yang jelas menembus seluruh asrama, membuat kerumunan penonton terpana karena tidak ada yang pernah melihat orang yang meminjam 60.000 dan mengembalikan 6 juta. Bab 14. Rekening menerima 6 juta. Suara pengingat yang jelas menembus seluruh asrama, kerumunan penonton terpana karena tidak ada yang pernah melihat orang yang meminjam 60.000 dan mengembalikan 6 juta. Charles Lee, mungkin orang pertama di seluruh sekolah. Charles, terakhir kali aku mentraktirmu makan semangkuk mie di kafetaria, apakah kamu masih ingat? Orang ini tangannya sangat kurus dan Charles Lee memiliki kesan. Charles pun tersenyum ringan dan mengeluarkan ponselnya, lalu mentransfer 400.000. Mengapa Semi mendapatkan 6 juta sedangkan aku yang sudah mentraktirmu makan mie, hanya mendapatkan 400.000? Charles Lee terkekeh, karena dia teman baikku. Lelaki kurus itu agak malu. Dia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dan mengecek uangnya. 400.000 juga banyak. Felix, aku telah menggunakan kartu makanmu selama 6 bulan terakhir. Aku belum bisa membayarmu kembali. Kali ini aku akan menghitungnya termasuk dengan bunga. Felix Wang yang mengenakan celana di toilet, melambaikan tangannya. Kita adalah teman baik, tidak perlu terlalu sungkan. Tetapi Charles Lee telah mengeluarkan ponselnya dan langsung mentransfer 200 juta ke rekeningnya. Semua orang terkejut. Jasmine Su menyesal karena tadi dia telah meminta terlalu sedikit. Jika dia meminta 4 juta, mungkin Charles Lee juga akan memberinya. Bison, terima kasih telah meminjamkanku buku informasi. Biaya pinjaman adalah 1 juta. Tidak perlu. Rekening menerima 1 juta. Juniadi, aku menggunakan kartu airmu untuk mendapatkan air panas gratis 7 kali, 600.000, tolong terimalah. Terima kasih. Wilbert, Hartono. Dalam sekejap mata, Charles Lee telah mengirim 30 juta. Semua orang bermata merah, iri dan iri. Jika pada saat itu, mereka tidak mengatai Charles Lee miskin dan mau berteman dengannya, sekarang mereka pasti akan kaya. Sayang sekali. Felix Wang, Semili, Juniadi Guan dan yang lainnya memandang Charles Lee. Semua orang ingin menasihatinya untuk tidak berfoya-foya seperti itu, tetapi kata-kata Charles Lee menghalangi mereka semua. Apakah kalian ingat, kalian pernah mengatakan, jangan lupa dengan temanmu ketika kamu sudah kaya? Felix Wang bingung dan mengangguk. Charles Lee menepuk pundak teman-teman baiknya dan berkata sambil tersenyum, tenang saja, aku juga punya batas dalam menghabiskan uang. Yang kalian katakan benar, kita sudah akan lulus jadi kita harus menemukan arah masa depan untuk diri kita sendiri.
Begitu meninggalkan asrama, dia dihentikan oleh Jasmine Su. Charles, dulunya aku buta dan membantu Sofia untuk menghinamu. Kamu juga tidak pernah mengingatnya. Bisakah kamu memaafkanku? Charles Lee mengangkat sudut di mulutnya dan berkata, hal-hal di masa lalu telah berlalu. Bagaimana kita bisa memprediksikan ambisinya? Dirinya saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Bagaimana dia bisa peduli dengan pandangan Jasmine Su dan yang lainnya? Charles, kamu sangat baik. Oh ya, aku mau bertanya, berapa biaya penghancuran yang kamu dapatkan? Jasmine Su menanti jawabannya. Tidak banyak, 1 miliar. Jasmine Su tersipu dan berkata, Charles, Sofia sama sekali tidak baik. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Charles, apa pendapatmu tentang diriku? Aku hanya memiliki payudara yang lebih kecil darinya, tetapi juga tidak lebih buruk darinya. Charles Lee terdiam dan tiba-tiba mengerti niatnya. Melambaikan tangannya, aku masih punya urusan, mari kita bicarakan nanti. Dia keluar dan naik taksi. Charles Lee langsung pergi ke Welcome Bar. Perkataan Felix Wang dan yang lainnya mengingatkannya bahwa dirinya di masa depan akan mewarisi properti keluarga, tetapi dia masih seorang pemula untuk akumulasi dan penggunaan kekayaan. Daripada menghadapi bisnis miliaran dalam waktu dekat, lebih baik mempertajam kemampuan manajemen keuangannya sekarang. Tuan Muda Lee. Sebuah suara langsung memotong pikiran Charles Lee. Yang menyambutnya datang adalah manajer bar. Kemarin, dia menyaksikan Charles Lee memberikan pelajaran kepada generasi kedua orang kaya itu dengan kepalanya sendiri. Dia masih ingat ketika mereka pergi, mereka masih penuh dengan kebencian, terutama Tuan Muda Ki itu yang mengancam akan mencari seseorang untuk mematahkan kaki Charles Lee. Meskipun manajer bar adalah orang luar, dia sangat tidak memandang tinggi tindakan kedua orang itu. Hari ini, dia kebetulan bertemu Charles Lee dan sedang berpikir apakah dia akan mengingatkan pria muda itu. Halo manajer. Charles Lee mengulurkan tangan dan berjabatan tangan dengan sopan. Ya, mengapa Tuan Muda Lee datang sendirian hari ini? Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk dan ingin minum sendirian? Aku akan membuka ruangan pribadi untukmu. Dari apa yang dilihat tadi malam, manajer Huang telah melihat Charles Lee dengan berbeda. Kita tidak boleh melihat orang dari luar dan air laut tidak dapat ditimbang. Seperti itulah Charles Lee. Tidak perlu, tidak perlu. Charles Lee dengan cepat melambaikan tangannya. Aku bukan datang ke sini untuk minum, aku datang untuk mendiskusikan bisnis dengan bos Anda. Oh, manajer bar itu bingung. Urusan apa yang ingin dibicarakan Tuan Muda Lee? Kurasa aku ingin membeli bar kalian. Bab 15. Setelah setengah jam, setelah manajer Huang melihat Charles Lee pergi dengan taksi, kedua kakinya melemas. Dia hampir berlutut di depan pihak lain. Beberapa menit yang lalu, Charles Lee memberikan jaminan sebesar 10 miliar ke rekening bos dan kontrak transfer juga langsung menjadi berlaku. Charles Lee bahkan tidak menawar biaya hak manajemen bar yang seharga 400 miliar, dia langsung menyetujuinya dengan mudah. Tiran lokal, orang kaya generasi kedua yang super kaya. Manajer Huang juga termasuk sebagai orang yang pernah bertemu dengan orang-orang dari berbagai aspek sosial, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang begitu boros. Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Qi, Tuan Muda apa? Orang di depannya inilah yang adalah orang kaya sejati. Taksi berhenti di pintu masuk Wanda Mall. Daerah sekitarnya sangat indah, bahkan toko kecil yang menjual ubi merah juga sangat terkenal. Dengar-dengar, ada banyak toko berantai terkenal di dunia yang berkumpul di sini. Setelah Charles Lee membayar uang, dia langsung masuk ke lantai properti. Dalam kesannya, ketika dia mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah KFC di sekitar sana tahun lalu, bangunan itu belum mulai dibangun. Tetapi dalam waktu lebih dari setengah tahun, bangunan-bangunan di sekitarnya sudah dibangun. Dapat dilihat bahwa developer di sini sangat kuat. Halo, aku ingin. Wanita properti itu mengangkat kepalanya dan memandang Charles Lee, lalu mengerutkan bibirnya dan menyela perkataannya dengan tidak puas, kenapa kamu baru datang? Apa-apaan ini? Charles Lee tertegun. Lantas apakah manajer Huang dari Welcome Bar telah memberitahu para developer di sini? Setelah menyelesaikan urusan investasi di Welcome Bar, Charles Lee bertanya kepada manajer Huang tentang situasi real estate di sekitar sana. Dia awalnya ingin membeli sebuah villa. Sekarang dia telah berencana untuk kembali ke keluarganya, jadi dia seharusnya menjalani kehidupan orang kaya. Villa adalah sebuah simbol identitas diri. Namun, manajer Huang keliru dan mengira bahwa Charles Lee ingin berinvestasi. Dengan cepat dia mengatakan kepadanya bahwa real estate di sekitar Wanda Mall sangat bagus, cocok untuk investasi dan sangat hemat nilai. Ketika berbicara tentang investasi, Charles Lee menepuk kepalanya. Dia adalah pewaris dari keluarga Lee. Tentunya itu terlalu rendahan untuk membeli sebuah villa. Lebih baik membeli mall dan semua perkantoran di gedung mall. Biaya sewa tahunan bisa lebih berharga daripada bangunan biasa. Seorang wanita properti dengan seragam berusia sekitar 25 atau 26, kedua tangannya memegang dadanya dan mulut cerinya cemberut, tidak memiliki rasa yang indah. Charles Lee terbatuk beberapa kali. Kakak cantik, apakah kamu menungguku? Wanita properti itu bersenandung, apakah perusahaanmu begitu tidak bertanggung jawab atas masalah yang terjadi setelah penjualan? Masalah pada pendingin ruangan sudah bukan terjadi sehari dua hari. Jika ini terus berlanjut, aku akan men-complain. Wanita itu menganggap dirinya sebagai tukang reparasi. Charles Lee sedikit malu dan menjelaskan, kamu telah mengenali orang yang salah. Aku bukan tukang reparasi pendingin ruangan. Aku datang ke sini untuk membahas bisnis. Bisakah kamu menghubungi manajermu? Aku punya bisnis dan ingin mengonfirmasi dengannya.
Ingin mengurus kartu kredit ya? Salesman, jika kamu ingin menjual rumah, kamu salah tempat. Charles Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin membeli gedung kalian. Wanita properti membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian dia tertawa sampai-sampai tubuhnya membungkuk ke depan dan ke belakang. Adik, apakah kamu diundang oleh monyet? Akan kukatakan sekali lagi, di sini adalah pusat pelayanan properti dari Wanda Mall. Objek layanan kami adalah gedung perkantoran dan pemilik mall. Apakah kamu ingin membeli rumah? Oh ya, semuanya sudah terjual habis. Sebenarnya, masih ada kalimat lain yang ditelan kembali oleh wanita properti itu, yaitu, bahkan jika belum terjual habis penampilan orang yang sangat miskin sepertimu, bisakah kamu membelinya? Charles Lee dengan enggan berkata, aku dengar dari temanku bahwa lokasi kalian di sini sangat bagus, yaitu adalah pusat bisnis. Oleh karena itu, aku datang untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka kalian begitu acuh kepada pelanggan. Hei, Charles Lee sudah akan melangkah dengan kaki depannya, tetapi dia dihentikan oleh wanita itu. Sepasang mata Phoenix dari wanita properti itu tiba-tiba memelototinya, lalu dia datang menghampiri, meraih lengan Charles Lee dan berseru, hei orang kampungan, siapa yang kamu katakan acuh kepada pelanggan? Oke, aku tidak akan asal-asalan. Kebetulan ada satu set 30 meter persegi, apartemen dengan tingkat harga yang rendah ada di gedung T1. Harganya juga tidak mahal, sekitar 1 miliar. Kenapa? Apakah kamu mau? Apartemen ini adalah rumah tua dan masih dalam perbaikan, tetapi dia yakin, Charles Lee akan takut ketika mendengar harganya. Tidak, benar saja, wanita properti itu marah. Bocah ini jelas-jelas datang untuk mencari masalah. Wanita properti segera menghubungi manajer. Setelah beberapa saat, manajer properti membawa 5 petugas keamanan dari lantai atas. Matanya seperti obor. Dia melirik Charles Lee dari atas ke bawah, lalu melambaikan tangannya untuk memberi tanda kepada petugas keamanan agar segera mengeluarkan Charles Lee. Tunggu. Charles Lee menatap manajer properti dengan dingin. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Manajer properti bahkan tidak ingin mengangkat matanya. Pria di depannya ini mengenakan pakaian yang berantakan dan ada beberapa tambalan di pakaiannya. Begitu melihatnya sudah tahu dia adalah penduduk desa yang miskin, yang baru saja datang ke kota dari pedesaan dan tidak tahu apa-apa. Dia sudah sering bertemu dengan orang seperti ini, jadi dia sangat malas berbasa-basi dengannya, lalu lanjut melambaikan tangannya, cepat keluarkan anak ini. Kamu akan menyesal. Wajah manajer properti itu memutih, menghalangi petugas keamanan yang baru akan bergerak, dan melangkah maju, orang kampungan, coba katakan sekali lagi. Aku bilang, jika kamu berani menyentuhku, kamu akan menyesal. Tidak hanya itu, kalian harus membayar harga untuk seluruh mall. Hahaha, hahaha. Mengatakan hal itu, semua orang di tempat kejadian tertawa. Manajer properti mengubah ekspresi amarahnya dan menggoda, kalau begitu, coba katakan, mengapa aku bisa menyesalinya dan berapa harga yang harus dibayar oleh Wanda Mall? Berapa nilai pasar Wanda Mall? Manajer properti tertawa, 100 miliar ada apa? Oke, aku memberimu 100 miliar. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Manajer properti melihat kembali ke wanita properti tadi, kemudian melihat beberapa penjaga keamanan. Semua orang memandang Charles Lee dengan pandangan menyeringai dan akhirnya manajer berkata, jual, jual, jual. Aku tidak hanya menjual, aku juga akan memanggilmu ayah. Bersambung.